latihan penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran matematika kelas 5 kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Bilangan 71.462 dibaca. Ini masih kategori soal yang mudah ya. Jawabannya benar adalah yang C. Soal nomor 2. 64.293 ditulis. Kita akan lihat pilihan ABCD-nya. Kira-kira mana nih jawabannya benar? Coba kita lihat. 64. 64.293. 64293. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 3. Harga sebuah topi Rp25.600. Pada bilangan yang menunjukkan harga topi, angka 6 menempati nilai tempat A ribuan, B ratusan, C puluhan, D satuan. Lihat harga topinya ini. Yang ditanyakan adalah angka 6, angka 6-nya ini. Nah, ini nilai tempatnya apa ini? Ya, nilai tempatnya adalah B ratusan. Soal nomor 4. Urutan bilangan dari yang paling kecil adalah. Nah, ada 3 buah bilangan. 26.517, 26.309, dan 26.835. Disuruh mengurutkan dari yang paling kecil. Angkanya mana yang paling kecil? Ya, yang ini 26.309. Kemudian yang 26.517. Baru yang paling besar adalah yang 26.835. Jadi urutannya yang mana? Yang benar? Yang A. Soal nomor 5. Jika diuraikan bilangan tersebut menjadi. Ada sebuah bilangan 62.571. Disuruh untuk menguraikan atau mendekomposisikan. Menguraikan itu berarti kita uraikan satu persatu berdasarkan nilai tempatnya. 1. Karena 1 adalah satuan maka nilainya tetap 1. Karena 7 nilai tempatnya adalah puluhan maka nilainya adalah 70. 5 di sini adalah ratusan maka nilainya adalah 500. 2 ribuan berarti 2.000. 60 ribuan berarti ya 60.000. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. 60.000 tambah 2.000 tambah 500 tambah 70 tambah 1. Jadi urutannya dari angka puluh ribuan dulu ya. Jadi dari 6 dulu 2, 5, 7, 1. Tadi seperti itu. Karena kalau ini kita jumlahkan 60.000 tambah 2.000 tambah 500 tambah 70 tambah 1 hasilnya ya ini 62.571. Soal nomor 6. Pak Sudirman adalah pengusaha kerupuk. Minggu ini pabrik kerupuk Pak Sudirman dapat memproduksi 15.236 kerupuk. Adapun minggu lalu memproduksi 11.523 kerupuk. Banyak kerupuk yang diproduksi dalam 2 minggu adalah. Nah, caranya bagaimana? Caranya karena yang ditanyakan adalah banyak kerupuk dalam 2 minggu. Tadi kan sudah diketahui minggu ini dan minggu lalu. Berarti untuk mengetahui 2 minggu banyaknya berapa adalah dengan cara dijumlah. Jumlah minggu ini yaitu 15.236 ditambah dengan jumlah produksi minggu lalu yaitu 11.000 yang ini 11.523. Kita jumlah dengan cara bersusun. 6 tambah 3 9, 3 tambah 2 5, 2 tambah 5 7, 5 tambah 1 6, 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya adalah 26.759. Yang benar adalah yang B.
Soal nomor 7. Sinta membeli 12 bungkus mie instan. Setiap bungkus harganya Rp3.150. Uang yang harus dibayarkan Sinta untuk membeli mie instan adalah... Oke, kita analisis dulu soalnya. Jadi Sinta itu membeli 12 bungkus. Setiap bungkusnya harganya adalah Rp3.150. Yang ditanya adalah berapa Sinta harus membayar. Ya, caranya adalah dengan dikalikan. Berapa kali berapa, Pak? Ya 12 bungkus dia beli dikalikan harga per bungkusnya, yaitu Rp3.150. Kita kalikan dengan perkalian bersusun. Kalau perkalian bersusun, biasakan yang angka lebih kecil itu di bawah supaya lebih mudah. 0 kali 2 itu 0. 5 kali 2 10. Tulis 0-nya simpan 1. 1 kali 2 2. Ada simpanan 1. Jadi tambah 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6. Kasih titik di bawahnya karena ada 2 angka pengali. 0 kali 1 0. 5 kali 1 5. 1 kali 1 1. 3 kali 1 3. Tinggal kita jumlahkan. 0-nya turun. 0 tambah 0 0. 3 tambah 5 8. 6 tambah 1 7. 3-nya turun. Jadi jawabannya benar adalah 37.800. Yang benar adalah yang C. Soal nomor 8. KPK dari 36 dan 48 adalah... masih ingat materi KPK ya? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 36 dan 48. Ada 2 cara sebenarnya kalau mencari ini. Cara pertama kita bisa mencari dengan mencari kelipatan masing-masing dari 36 dan 48. 36 itu kelipatannya berapa saja dan juga 48. Kelipatan 36 itu kan ada 36, kemudian ada berapa lagi nih? 36 tambah 36 72, kemudian 72 tambah 36 108, kemudian 108 tambah 36, jawabannya adalah 144 dan seterusnya. Itu. Kemudian kita cari kelipatan dari 48. Ada 48, kemudian berapa lagi? 48 tambah 48 96, kemudian 96 tambah 48 itu ketemu 144, kemudian 144 kita tambah dengan 48, hasilnya adalah 192 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu kelipatan masing-masing dari 36 dan 48, tinggal kita cari mana yang sama. Nah, 36 tidak ada, 72 tidak ada, 108 tidak ada. Lah, yang sama ini 104 dan 104. Jadi jawabannya benar adalah yang C, 144. Ini cara biasa. Sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan pohon faktor. Itu ya. Silakan anak-anak nyamannya pakai cara apa. Soal nomor 9. Bagas dan Rio bermain peluit. Bagas meniup peluit setiap 30 detik. Sedangkan Rio meniup peluit setiap 60 detik. Mereka berdua akan meniup peluit secara bersamaan setiap titik-titik menit. Nah, itu bisa diselesaikan dengan apa? KPK atau FPB? Ya, itu diselesaikan dengan cara KPK. KPK dari berapa, Pak? KPK dari 30 dan KPK dari 60. Itu ya. Nah, KPK dari 30 dan 60 itu berapa toh?
Nah, coba kita cari dulu. 30. Kita pakai cara tadi aja ya, yang kelipatan-kelipatan ya. 30, kelipatan pertamanya adalah 30, kemudian kita tambah dengan 30 lagi, maka ketemu 60. Kita tambah 30 lagi, ketemu 90. Terus kita tambah 30 lagi, ketemu 120 dan seterusnya. Kemudian yang 60, kita cari kelipatannya dulu, yaitu 60. Kemudian kita tambah dengan 60, yaitu 120. Kita tambah dengan 60 lagi, ketemu 180. Kita tambah dengan 60 lagi, ketemu 240 dan seterusnya. Ini kelipatan 60. Jadi ada kelipatan 30 adalah 30, 60, 90, 120 dan seterusnya. Kelipatan 60, 60, 120, 180, 240 dan seterusnya. Manakah yang sama? 30 berbeda, 60. Lah, ini ada yang sama. Pak, lah ini juga ada yang sama nih, 120 dan 120. Nah, yang dipakai adalah yang 60 karena kita akan mencari KPK, kelipatan persekutuan kecil. Jadi antara kelipatan 30 dan 60 yang sama dan nilainya paling kecil, yaitu 60. Jadi Bagas dan Rio itu akan meniup bersamaan nanti setelah 60 detik. Kok detik, Pak? Ya, karena di sini satuannya detik. Jawabannya berarti D, Pak. Nah, lihat di sini. Mintanya adalah menit. Detik ini kita ubah menjadi menit. Jadi berapa menit ini 60 detik? Ya, 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Soal nomor 10. Faktor persekutuan dari 25 dan 30 adalah, nah ini disuruh mencari FPB, faktor persekutuan. Faktor itu adalah asal mula dari sebuah bilangan. Jadi bilangan itu tersusun dari bilangan berapa aja, itu namanya faktor. Nah, caranya mencarinya gimana? Ya, kita cari saja dengan pohon faktor ya. Kalau FPB lebih mudahnya dengan pohon faktor. Di sini kita cari dulu pohon faktor dari 25. 25 coba kita bagi dengan 2, tidak bisa karena angka ganjil ya, berarti langsung bagi 3, tidak bisa, bagi 5 bisa, hasilnya 5. Karena 5 ini sudah angka prima, maka selesai. Sekarang kita cari dari angka 30, faktor primanya 30. Jadi pohon prima itu kan mencari menggunakan faktor prima ya. Bagi 2, 30 bagi 2 itu 15. 15 bagi 2 tidak bisa, bagi 3, 15 ketemu 5. Jadi faktor dari 25 itu ada 5 kali 5 atau sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian faktor dari 30 itu ada 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari FPB, kata kuncinya adalah kalau KPK itu sama besar. Semua besar KPK itu. Jadi yang ditulis itu semua angka kemudian pangkat yang besar kalau KPK. Kalau FPB adalah sama kecil. Yang sama saja tapi pangkatnya yang kecil. Sekarang kita lihat mana yang sama. Yang sama adalah 5. Karena 25 tidak memiliki faktor 2 dan 3. Ya. Kemudian 5 ini kan ada 2 pangkat yang beda. 5 ini cuma pangkat 1, yang 25 punya 5 pangkat 2. Yang mana yang dipakai, Pak? Yang dipakai adalah yang pangkatnya kecil. Jadi jawabannya faktor dari faktor atau FPB dari 25 dan 30 adalah 5. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 11. Hana dan ibunya membeli 36 buah manggis dan 40 buah jambu. Buah-buahan tersebut akan dimasukkan dalam beberapa keranjang dengan jumlah yang sama. Banyak keranjang yang dibutuhkan adalah ini juga dicari dengan cara FPB. Loh, Pak, bagaimana kita
mengidentifikasi soal itu dicari dengan FPB apa dicari dengan KPK. Nah, mudah ya. Caranya adalah kalau KPK itu pasti nanti kaitannya dengan kelipatan bilangan. Misalkan tadi membunyikan peluit setiap 30 detik sekali, si B setiap 60 detik sekali, maka akan berbunyi bersama-sama pada, nah biasanya seperti itu kalau soal KPK. Kalau soal FPB nanti kaitannya dengan pembagian. Nah, ini kan dibagi nih, 36 buah dan 40 buah jambu, 36 buah manggis dan 40 buah jambu itu dibagi dibagi ke beberapa keranjang. Lah, kalau pembagian itu berarti mencarinya dengan F, P, B, faktor persekutuan terbesar. FBB dari berapa, Pak? FBB dari 36 dan juga 40. Kita cari dengan pohon faktor. Kita cari dulu faktor prima dari 36. 36 kita bagi 2. 36 bagi 2 itu 18. 18 kita bagi 2. Ketemu 9. 9 bagi 2 sudah tidak bisa. Coba kita bagi 3. 9 bagi 3 itu 3. Jadi faktor dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dapat pangkat 2-nya dari mana, Pak? Karena 2-nya ada 2. Pangkatnya jadi 2. 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Maka Pak Guru tulis saja 3 pangkat 2. Selanjutnya kita cari faktor prima dari 40. 40 bagi 2, 20. 20 kita bagi 2, 10. 10 kita bagi 2, 5. Sudah 5 ini sudah angka prima, berarti cukup sampai di sini. Berarti faktor prima dari 40 adalah 2. Pangkat berapa ini 2-nya? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. Ingat kata kunci FPB tadi. FPB itu sama kecil. Angka yang sama dan pangkatnya kecil. Sekarang kita cari dulu angka yang sama mana? Angka yang sama adalah angka 2. Nih, sama. 3 dan 5 kan nggak ada yang sama ini. Ya, berarti ini tidak dipakai, ini tidak dipakai. Yang dipakai cuma angka 2-nya. Lah, kemudian cari yang pangkatnya kecil. Yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 3. Mana yang lebih kecil, 2 atau 3? Ya, yang kecil adalah pangkat 2. Jadi, FPB dari 36 dan 40 itu sama dengan 2 pangkat 2. Lah, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 kan sama dengan 2 kali 2. Yang hasilnya adalah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 12. Mita bersepeda setiap 4 hari sekali. Sedangkan Mona bersepeda setiap 6 hari sekali. Tanggal 10 Oktober mereka bersepeda bersama. Mereka akan bersepeda bersama lagi pada tanggal. Nah, ini yang Pak Guru jelaskan tadi. Kalau yang soal sebelumnya kita cari dengan FPB, karena di sana terdapat indikasi pembagian ya, membagi buah tadi menjadi dalam buah keranjang. Nah, kalau ini kita cari dengan cara KPK. Kenapa? Di sini kata kuncinya. Jadi ada seorang anak yang 4 hari sekali itu bersepeda. Si Mona itu 6 hari sekali. Yang ditanyakan, kapan mereka bersepeda bersama lagi? Nah, itu pasti menggunakan KPK. KPK dari berapa, Pak? KPK dari 4 dan KPK 6. Kita cari saja menggunakan pohon faktor atau pakai biasa. Kita coba cari pakai pohon faktor aja ya. Nah, faktor dari 4. Faktor prima dari 4. 4 itu bagi 2 ketemu 2. Sudah selesai ya. 2 itu kan sudah angka prima. Berarti faktor dari 4 adalah 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Kita cari kemudian faktor prima dari 6. Kita cari 6 itu kita bagi 2 maka ketemu 3. Lah 3 ini sudah angka prima, berarti faktor prima dari 6 adalah 2 kali 3. Rumus KPK kalau FBB tadi kan sama kecil. Kalau KPK itu semua besar. Jadi semua
semua angka yang ada ini kita pakai. Angkanya ada apa aja nih? Angka 2 dan angka 3. Jangan ditulis 2 ya, tapi tulis salah satu aja kalau ada yang sama seperti ini. Jadi angkanya KPK dari 4 dan 6 itu sama dengan 2 kali 3. Tapi 2-nya kan ada 2, ada yang pangkatnya 2 dan tidak punya pangkat atau alias pangkat 1. Nah, kalau KPK itu kan semua besar, jadi yang dipakai adalah pangkat yang besar. Jadi mana nih pangkat yang besar? Yang 2 atau yang tanpa pangkat? Jelas, yang pangkatnya besar adalah yang pangkat 2. Tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 tadi adalah 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi, Mita dan Mona itu akan bersepeda bersama lagi 12 hari setelah tanggal 10 Oktober. Lah tanggal berapa itu? Ya tinggal kita tambah aja. Tanggal 10 kita tambah dengan 12 hari berikutnya. Jadi tanggal berapa itu? 22 Oktober. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 13. Urutan pecahan dari paling kecil adalah, wah, pecahannya mantep ya. Ini pecahan yang bisa kita buat menjadi pecahan campuran lah. Pak Guru kasih trik cepatnya ini. Cara cepatnya adalah anak-anak silakan ubah aja pecahan-pecahan ini ke bentuk pecahan campuran. Jadi kita ubah satu persatu ya, mulai dari 13/6. Ini kita ubah 13/6 itu jadi pecahan campuran. Berapakah itu? 13 bagi 6 itu ketemu 2, sisanya adalah 1/6. Itu ya, jadi caranya adalah 13 kita bagi 6. Kan nggak habis tuh, kan 12, kan sisa 1. Jadi pembilang 6-nya tetap. Kemudian 5/4 itu jadinya adalah 1/4. Karena 5 bagi 4 itu 1, sisa 1. 28/9. Sekarang yang 28/9 kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi berapakah itu? Ini jadinya adalah 31/9. Karena 28 bagi 9 itu 3. Kan 3 kali 9 kan 27. Sisa 1/9. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak tidak perlu lagi melihat pecahannya. Anak-anak cukup lihat aja ini angka utuhnya. Ini kan kebetulan nggak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama, maka anak-anak tidak perlu memperhatikan pecahannya lagi. Tinggal kita lihat aja 2, 1, dan 3. Ini tadi disuruh mengurutkan dari yang paling kecil. Tentu urutannya berarti 1, 2, 3. 1 tadi milik pecahannya 5/4. 2 tadi pecahan milik 13/6. Dan 3 adalah pecahan dari 28/9. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah ya. Soal nomor 14. Hasil dari 5/7 ditambah 3/4 adalah, oke, kalau ada soal penjumlahan pecahan seperti ini, anak-anak mencarinya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. 5/7 kita tambah dengan 3/4. Penyebutnya kan berbeda nih, 17 dan yang 14. Kita ubah jadi berapa Pak? Caranya gimana? Ya udah, ini kita kalikan aja nih. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 itu adalah 28. Lah, kemudian angka pembilangnya kita kalikan silang. 5 kita kali dengan 4, 3 kita kali dengan 7. 5 kali 4, 20. Tandanya tadi tambah ya, tambah 3 kali 7, 21. Sama dengan 20 tambah 21 berapa? Ya, 41/28. Lihat, angka pembilangnya masih lebih besar dari angka penyebutnya. Kita sederhanakan menjadi berapa ini? Pak, susah pembagian 41 bagi 28 berapa? Nah, Pak Guru kasih tahu cara lainnya. Caranya kita kurangkan. Jadi 41 kita kurangi dengan 28. 1 kurangi 8 kan tidak bisa, kita pinjam. 4-nya kita coret, tinggal 3, 1-nya jadi 11. Lah, 11 kurangi 8, 3. 3 kurangi 2, 1.
13. Apakah 13 masih bisa dikurangi dengan 8? Tidak bisa. Jadi kita hitung nih, berapa kali mengurangkan tadi? Cuma 1. Jadi bentuk sederhana dari 41/28 adalah 1, karena kita tadi cuma mengurangkan sekali. Sisanya ini 13 kita tulis jadi pembilang. 13 per penyebutnya tetap sama 28. Jadi jawabannya mana yang benar? Ya, yang benar adalah yang C. Soal nomor 15. Dewi mempunyai 3/10 meter pita satin. Pita tersebut telah digunakan sepanjang 1/4/5 meter. Sisa panjang pita satin Dewi adalah... Jadi awalnya Dewi itu punya ini 3/10 meter pita dan dipakai. Kalau dipakai itu kira-kira bertambah apa berkurang? Berkurang. Jadi caranya adalah 3/10 dikurangkan dengan 1/4/5. Lah Pak, kalau seperti ini gimana? Nah, caranya adalah silahkan anak-anak ubah bentuknya dulu menjadi pecahan biasa. Berapa nih? 3/10 itu caranya 10 kita kalikan 3, kita tambah dengan 3. 10 kali 3 itu 30, tambah 3 berarti 33/10. Dikurangi 5 kali 1 ditambah 4. 5 kali 1 itu 5 tambah 4, 9/5. Sama dengan, nah kita samakan penyebutnya. Nah kalau ini enak ini kan 10, ini 5. Nah 5 itu kan bisa kita buat jadi 10, betul tidak? Nah jadi berapa itu? Jadi kita buat pernya adalah per 10. 33/10 utuh, tetap 33. Dikurangi 9. 5 tadi jadi 10. 5 kali berapa itu? 5 kali 2. Berarti 9 juga kita kalikan 2. Jadi 18. 33 kurangi 18 berapa? 33 kurangi 18. Coba kita hitung. 33 kurangi 18. 3 kurangi 8 tidak bisa. Kita pinjam depannya. 3 kita coret tinggal 2. 3-nya jadi 13. 13 kurangi 8 itu 5. 2 kurangi 1 itu 1. Jadi jawabannya adalah 15/10. Belum ada jawabannya, kita sederhanakan. 15/10 itu kan jadi 1/5/10. Pak Guru sudah mengajarkan tadi ya bagaimana cara mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. 15 kita bagi 10 dapat 1, sisa 5/10. Masih belum ada juga, kita sederhanakan ininya, pecahannya. 5/10 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. 5-nya kita bagi 2, 5-nya kita bagi 5, 10-nya kita juga bagi 5. Jadi yang penting angka pembaginya ini sama ya. 5 bagi 5 adalah 1, 10 bagi 5 adalah 2. Jadi jawabannya benar adalah yang A. 1/2. Soal nomor 16. Keliling bangun di atas adalah titik-titik sentimeter. Ini ada bangun persegi. Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S. Ini kalau anak-anak hafal rumusnya. Kalau anak-anak lupa, nah lihat sini. Ini ada tanda sama dengan nih. Ya, ini menandakan persegi, berarti panjang sisinya 4 sisi ini sama. Sama-sama 23, ini juga 23, ini juga 23. Kalau anak-anak lupa rumusnya ya udah tinggal anak tambah aja. 23 ditambah 23 tambah 23 tambah 23. Jadi keempat sisinya kita jumlahkan. Kalau anak-anak hafal rumusnya, maka rumusnya adalah K sama dengan 4 kali S. Dengan S sama dengan 23. Jadi 4 kali 23. Berapakah 4 kali 23? Coba kita hitung. 23 kali 4. 3 kali 4, 12. Kita tulis 2, simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah simpanannya 1, berarti 9. Jawabannya adalah 92. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 17.
Bu Desi mempunyai 1,5/6 kg tepung terigu dan 2,4/9 kg tepung ketan. Banyak tepung Bu Desi adalah Bu Desi punya ini 1,5/6 kg tepung terigu dan 2,4/9 kg tepung ketan. Yang ditanyakan banyak tepung, berarti itu dicari dengan cara penjumlahan. Penjumlahan dari berapa? 1,5/6 ditambah 2, 4/9. Pak, caranya gimana? Nah, kalau seperti ini, silahkan anak-anak ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu. 1,5/6 kita ubah jadi pecahan biasa. 6 kali 1, 6. Tambah 5, 11. Jadi 11/6. Ditambah 9 kali 2, 18. 18 tambah 4 itu 22/9. Oke, penyebutnya berbeda ya, 6 dan 9. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 6 dan 9. Nah, kalau tadi kan yang awal pertama tadi Pak Guru ajarkan dengan cara mengalihkan, kemudian yang kedua Pak Guru ajarkan dengan hanya salah satu kita ubah. Nah, ini Pak Guru ajarkan dengan cara mencari KPK-nya, KPK dari 6 dan 9. KPK dari 6 dan 9 itu adalah 18. Nah, 6 jadi 18 itu 6 kali berapa? 6 kali 3. 9 jadi 18 itu adalah nih, itu adalah 9 kali 2. Jadi, kalau yang bawah penyebut, angka-angka yang bawah penyebutnya dikalikan dengan suatu angka, maka pembilangnya atau angka yang atas juga dikalikan dengan angka yang sama. Kalau yang ini 11/6, 6-nya kita kali 3, maka 11-nya juga kali 3. Berapa 11 kali 3? 33. Karena 9 tadi dikali 2, maka 22-nya juga dikali 2. Berapakah 22 kali 2? Tandanya tambah 44. 33 tambah 44 berapa? Ya, 77/18. Tidak ada jawabannya, kita sederhanakan dengan cara tadi aja kalau anak-anak bingung. Dengan cara kita kurangkan bersusun. Jadi kita kurangkan terus-menerus sampai nggak bisa dikurangkan. 77 kita kurangkan dengan 18. 7 kurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya. 7 kita coret jadi 6, 7-nya jadi 17. 17 kurangi 8 itu ketemu berapa? 17 kurangi 8 9. 6 kurangi 1 5. 59 masih kita kurangkan dengan 18 lagi. 9 kurangi 8 1. 5 kurangi 1 4. 41 kita kurangkan lagi dengan 18. 1 kurangi 8 tidak bisa, kita pinjam di sini. 4-nya kita coret jadi 3, 1-nya jadi 11. 11 kurangi 8 itu 3, 3 kurangi 1 itu 2. Masih bisa ya kita kurangi dengan 18. 3 kurangi 8 tidak bisa, kita pinjam depannya. 2 kita coret tinggal 1, 3-nya jadi 13. 13 kurangi 8 itu adalah 5. 1 kurangi 1 itu 0. Berarti berapa ini pecahannya jadinya? Kita hitung nih, berapa kali kita mengurangkan tadi? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Sisanya berapa? Sisanya 5. Jadi pembilang per penyebutnya berapa? Penyebutnya sama, 18. Jadi jawabannya adalah 45/18. Yang benar adalah yang B. Soal nomor 18. Luas bangunan tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Ada sebuah bangunan di sini, ya. Ini adalah bangunan gabungan antara segitiga, ini yang nomor 1, Pak Guru kasih nomor 1, dan bangunan nomor 2 ini adalah persegi panjang. Lah, anak-anak tentunya hafal ya untuk luas segitiga dan luas persegi panjang. Sekarang kita hitung dulu yang segitiga. Tinggi segitiga berapa ini? Kita hitung nih. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Alasnya belum diketahui, tingginya juga belum. Alasnya kan yang ini. Yang pakai yang ini aja alasnya, yang di bawah, karena alas itu biasanya di bawah ya. Ini alas.
tingginya yang ini. Ya, Pak Guru kasih alasnya A, tingginya yang ini. Ini kan belum diketahui, tapi kita bisa mencari. Gimana, Pak? Di sini ada keterangan 10 cm. 10 cm itu panjang dari titik ini ke titik ini. Lah, dari ujung sini sampai ujung sini kan sudah ada nih, sama dengan yang ini 26. Berarti untuk mencari alasnya adalah alas itu sama dengan 26 dikurangi 10, yaitu sama dengan 16. Ini alasnya. Kalau tingginya ini berarti berapa? Ini kan 27 itu dari titik atas ini sampai ke bawah. Ya, kalau dari titik yang ini sampai ke bawah itu kan lebar persegi panjang, yaitu yang 15. Berarti untuk mencari tingginya itu sama dengan 27 dikurangi 15. Ketemu 12. Bisa dipahami? Oke, kita masukkan ke rumusnya. 1/2 kali alasnya tadi berapa? 16 kali tingginya 12. Kita pakai sistem coret-coret saja. 16 kita bagi dengan 2, kita coret, dapat 8. Nah, jadi tinggal 8 kali 12. Berapakah 8 kali 12? Coba kita hitung di sini aja nih. 12 kali 8. 2 kali 8 itu 16, tulis 6, simpan 1. 1 kali 8 itu 8, tambah 1, 9. Jadi 8 kali 12 itu 96. Jadi luas segitiga adalah 96 cm persegi. Berikutnya kita cari luas dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu yang ini, yang panjang 26, dan lebarnya itu yang ini tadi 15. Berapakah 26 kali 15? Coba kita hitung di sini. 26 kali 15. 6 kali 5 itu 30. Tulis 0, simpan 3. 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 3, 13. Kasih titik di bawah 0. 6 kali 1 itu 6. 2 kali 1 itu 2. Tinggal kita jumlahkan. 0-nya turun. 3 tambah 6, 9. 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya adalah 390 cm persegi. Ini luas persegi panjang. Yang ditanyakan tuh luas bangunnya. Berarti luas bangun, L bangun, itu ya sama dengan luas segitiga ditambah dengan luas persegi panjang. Yaitu luas segitiga tadi 96 ditambah luas persegi panjangnya 390. Lah berapa itu? Coba kita hitung di sini. 390 kita tambah dengan 96. Tambah 0 tambah 6, 6. 9 tambah 9, 18. Tulis 8, satunya disimpan di atasnya. 1 tambah 3, 4. Jadi jawabannya adalah 486 cm persegi. Ini adalah luas bangunnya. Jawabannya tepat adalah yang D. Soal nomor 19. Diketahui luas kue berbentuk segitiga adalah 252 cm persegi. Jika panjang alas kue adalah 24 cm, tinggi kue tersebut adalah titik-titik cm. Oke. Dari soal kita diketahui luas segitiga yaitu 252 cm persegi. Dan juga diketahui juga panjang alasnya. A atau panjang alas itu sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kuenya. Lah, tingginya berapa? Nah gitu. Oke, rumus luas segitiga tadi gimana toh? Rumus luas segitiga adalah luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya sudah diketahui yaitu 252 sama dengan setengah kali alasnya 24 kali tinggi yang kita cari. Oke, kita coret-coret. 24 kita coret dengan 2. 24 bagi 2 yaitu ketemu 12. 1 kali 12, 12. Berarti 252 sama dengan 12 kali T.
Nah, untuk mencari T, berarti T itu sama dengan 252 per 12. Per itu sama dengan bagi ya. Berarti 252 kita bagi dengan 12. Coba kita hitung dengan poro gapit. 252 kita bagi dengan 12. Tentu karena ini dua angka, otomatis kita langsung pakai dua angka, 25. 25 bagi 12 itu ketemu 2. 2 kali 12 itu 24 ya. Kita kurangkan 5 kurangi 4 itu 1, 2 kurangi 2 0. 2 nya kita turunkan jadi 12. 12 bagi 12 itu 1. 1 kali 12 adalah 12. Kita kurangkan 12 kurangi 12 adalah 0. Kalau sudah ketemu 0 maka ketemu jawabannya, berarti adalah ini 21 cm. Itu tinggi segitiga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Rina membuat trapesium dari kertas karton dengan panjang sisi atas 10 cm, sisi bawah 17 cm, dan tingginya 8 cm. Luas trapesium yang dibuat Rina adalah titik-titik cm persegi. Coba kita gambar dulu ya, biar mudah ya. Biasakan kalau ada soal seperti ini, anak-anak coba gambar. Jadi Rina itu buat trapesium. Seperti ini, anggap saja ini trapesium ya. Duh, kok nggak bisa lurus ini. Seperti ini. Panjang sisi atas 10 cm, berarti yang atas ini 10 cm. Kemudian sisi bawahnya ini 17 cm. Karena lebih panjang ya. Dan tingginya itu di sini. Ini tingginya adalah 8 cm. Yang ditanyakan luas trapesium. Nah, rumus luas trapesium adalah bagaimana? 1/2 kali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi setengah. Jumlah sisi sejajar itu adalah ini, jumlah dari sisi yang atas yang pendek tadi, atas, dan sisi yang bawah. Jadi ini kita jumlahkan dulu. 10 ditambah dengan 17 dikali dengan tingginya tadi adalah 8. Berarti setengah dikali 10 tambah 17 berapa? 10 tambah 17 adalah 27 dikali 8. Kita coret-coret aja. 8 kita coret dengan 2. 8 dibagi 2, kan gitu tah? 8 bagi 2 itu adalah 4. Jadi tinggal 27 dikali 4. Berapakah 27 kali 4? Coba kita hitung dengan perkalian bersusun. 27 dikali dengan 4. 7 kali 4, 28. Tulis 8, simpan 2. 2 kali 4 itu 8, tambah simpanannya 2, 10. Jadi 108. Jadi luas trapesium yang akan dibuat Rina adalah 108 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal selesai. Terima kasih.